Oke, ini adalah pembahasan latihan persiapan ulangan IPA tema 1 tentang alat gerak, baik itu pada manusia dan juga hewan. Kita mulai dengan nomor 1. Oke, nomor 1. Rangka, anak-anak boleh nanti sambil menjawab ya. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif ya, pasif. Karena apa? Kenapa rangka disebut alat gerak pasif? Ayo, anak-anak jawabannya apa ya? Perlu bantuan otot, Bu. Karena Tidak dapat digerak Tanpa bantuan, Bu. Oke, benar sekali ya. Jawabannya adalah karena karena rangka itu tidak bisa bergerak tanpa adanya bantuan otot, ya. Kalau otot kita sebut sebagai alat gerak apa? Aktif, Bu. Pasif, Bu. Aktif. Kalau otot adalah aktif, ya, karena dia adalah yang membantu rangka atau tulang untuk menggerakkannya, ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah karena rangka itu tidak dapat digerakkan tanpa bantuan otot, ya. Nah, coba kita lihat yang mana otot, yang mana rangka. Ini adalah ini lengan. Gambar yang pertama adalah lengan atas kita. Kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah rangka atau tulang. Ini tulang kita ya. Ini adalah tulang lengan atas. Dan di sini kita lihat ada yang melekat, ada yang menempel, yaitu otot. Ini yang merah, ini adalah otot ya. Jadi, otot ini menempel pada tulang dan otot inilah yang membuat tulang kita dapat bergerak. Ya, di sini. Jadi tulang ini dilekat oleh ini ada otot ya, seperti ini juga. Ototnya adalah yang merah ini gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa otot itu bukan hanya di sini, bukan hanya otot yang kamu taunya dulu hanya di sini di lengan atas, bukan ya. Jadi otot itu ada di seluruh tubuh kita ya, yang menempel pada tulang gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jawabannya benar semua? Ada jawaban yang berbeda? Benar. Oke, boleh di checklist ya. Sekarang Tidak, kalian Oke, sekarang anak-anak boleh checklist jawabannya. Jadi kalian seperti gurunya ya. Kalian yang mengerjakan, kalian juga yang men-checklist. Kalau salah, silahkan diperbaiki. Ya, gitu dia. Oke, Bu Evi lanjut untuk nomor 2. Oke, ini ada rangka manusia. Bagian yang ditunjuk anak panah termasuk bagian rangka mana nih? Coba kita lihat. Alat gerak atas, Bu. Oke, rangka gerak bagian atas. Oke, betul sekali. Sekarang Ibu Evi tanya dulu, yang ditunjuk itu nama tulangnya apa ya? Ayo. Ini apa ya yang ditunjuk ya? Tulang apa? Tulang hasta atau pengumpil? Ayo. Kemarin apa Ibu bilang? Kamu boleh lihat di buku ESPS IPA nanti halaman 2 ya. Halaman 2. Jadi, yang lurusan, yang selurus dengan jempol, ini jempol kita, itu namanya tulang pengumpil. Yang lurus dengan kelingking adalah tulang hasta. Oke? Jadi ini adalah bagian tubuh, bagian rangka, anggota gerak atas, yaitu tangan ya. Nah, kalau anggota gerak bagian bawah apa namanya? Ayo. Atas adalah tangan, bawah Kaki, Bu. kaki. Betul sekali. Oke, jadi jawabannya adalah anggota gerak atas. Ya, silahkan dicek jawabannya. Oke, sekarang kita lihat ini gambarnya supaya lebih mengerti. Kita lihat dari atas. Bagian atas ini adalah rangka kepala atau rangka tengkorak. Ya, itu. Kemudian ini dari leher sampai ke tulang panggul. Ini tulang panggul ya nak. Yang pipi ini adalah tulang panggul. Ini disebut rangka badan.
Sedangkan rangka anggota gerak ada dua, yaitu atas dan bawah. Atas adalah tangan, bawah adalah kaki. Ya? Oke, sekarang Bu Evi mau tanya nih, ada pertanyaan. Rangka kepala gunanya untuk apa ya? Apa ya guna rangka kepala atau tengkorak? Ayo. Apa nih fungsinya? Melindungi apa? Otak, Bu. Melindungi otak. Melindungi otak Bagus. dan saraf-saraf, Bu. Lindungi Iya, betul otak, Bu. sekali. Iya, betul. Rusuk. Rangka badan. Rangka badan melindungi apa saja? Hati, Bu, sama jantung. Hati, paru-paru, dan jantung, Bu. Oke, betul sekali. Jadi ada Jantung, organ alat pernapasan. Bu. Iya, ada organ pernapasan, ada organ pencernaan, dan ada organ reproduksi. Oke, pinter semua anak-anak Ibu. Bisa kita lanjut ya? Bisa, Bu. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini tadi ya, tulang rusuk. Ya, mana tulang rusuknya? Boleh dipegang dulu tulang rusuknya. Tulang rusuk yang terdapat pada rangka badan berfungsi untuk melindungi. Melindungi apa? Tulang rusuk. Ayo, kalian jawab apa? Paru-paru, oke. Hati, jantung, oke. Bu. Oke, coba. Paru, hati, Bu, jantung. Oke, kita lihat dulu gambar tulang rusuknya. Ini dia tulang rusuk ya. Oke, Celo, diperhatikan dengan baik ya. Ini adalah gambar tulang rusuk. Dari sini, posisi di sini, kita tahu di sini adalah bagian organ apa? Organ Napasan, Bu. organ pernapasan yaitu paru-paru. Jadi, kalau tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ pernapasan. Oke, silakan ya diperbaiki ya kalau misalnya ada yang salah. Ya, karena yang Ibu tanya adalah tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu lebih ke bagian paru-paru, ya. Bukan usus ya, bukan melindungi pencernaan ya, karena pencernaan berada di bawah. Oke. Oke, Maria serius sekali dia. Oke, kita lanjut ya. Ya, 3 tulang yang termasuk bagian dari tulang penyusun anggota gerak bawah. Jadi kamu di sini diminta untuk menuliskan 3 jenis tulang yang termasuk dalam anggota gerak bawah. Oke, coba Ibu tanya dulu ya. Ibu tanya Celo. Coba Celo jawabannya di sini apa ya? Untuk nomor 4 Celo buat apa? Ada 3 yang Ibu minta di sini. Tulang apa saja yang Celo buat? Lupa. Oh, lupa. Oke, coba Epipania. Berarti belum jawab ya, Celo. Epipania. Tulang paha, tulang tempurung lutut, dan tulang betis, Bu. Tulang betis. Oke, betul sekali. Ya, kita lihat. Coba ya, Celo ya. Kita perhatikan ya. Tulang penyusun anggota gerak bawah. Kalau dikatakan anggota gerak bawah, berarti itu sudah pasti bagian kaki. Jadi yang kita tulis adalah 3 jenis tulang, 3 nama tulang yang ada di kaki. Coba kita lihat, ini dia gambarnya. Nah, nih lihat ya, ini kaki. Tulang apa saja yang ada di sini? Ada tulang paha, seperti yang dikatakan Epipania. Tulang tempurung lutut, ya, di ini. Tulang betis yang kecil, ya. Tulang kering yang lebih besar. Dan di sini tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Ya, jadi kamu bebas memilih yang mana nih 3. Yang penting kamu tahu itu adalah bagian dari anggota gerak bawah. Ya, di sini, bentar ya. Oke, di sini Bu Evi menuliskan tulang paha, tulang betis, tulang kering. Yang lain yang dituliskan juga boleh ya. Oke? Oke. Sudah disalin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke.
Sudah bisa lanjut? Bisa, Bu. Udah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Udah, Bu. Perhatikan ya Klarantia ya. Bu Evi ini baru lihat nih Klarantia. Caroline. Diperhatikan ya nak. Daniel juga. Ya, perhatikan dengan baik. Kalau tidak mengerti boleh nanti bertanya. Oke, lanjut nomor 5. Pembentukan sel darah merah terjadi pada apa jawabannya? Sumsum tulang belakang, Bu. Oke, sumsum tulang belakang, betul. Ada jawaban yang lain? Ada yang jawaban lain selain itu? Tidak ada? Oke, jawabannya adalah sumsum tulang belakang atau tulang belakang saja boleh ya. Lebih tepatnya sumsum tulang belakang. Yang mana sih tulang belakang itu? Yuk kita ingat kembali, kemarin kita sudah menunjukkan ya yang mana tulang belakang ya. Nah ini dia tulang belakang. Anak-anak yang belum tahu tulang belakang, coba perhatikan gambar ini. Nah, dari tulang leher sampai tulang ekor itu adalah tulang belakang. Di sini adalah tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Di mana sel darah merah itu tahu nggak fungsinya untuk apa, nak? Tahu nggak? Oke, jadi sel darah merah itu fungsinya adalah untuk membawa oksigen ke paru-paru kita. Ya, jadi kalau tidak ada sel darah merahnya, jadi tidak bisa diangkut oksigen yang kita hirup itu tadi ya. Jadi sel darah merah ini sangat-sangat penting untuk tubuh manusia. Kalau sel darah putih itu adalah untuk apa? Kekebalan tubuh, ya. Gitu. Ya, nak ya. Jadi sangat penting fungsi dari sel darah merah itu sendiri. Oke. Coba. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Perhatikan nama-nama tulang berikut. 1. Tulang hasta. Oke, tulang hasta ada di mana? Coba. Coba jawab pertanyaan Bu Evi. Di? Lengan, Bu. Oke, di sini ya. Iya, di sini ya. Nih, di sini. Tulang panggul, di mana? Tulang panggul. Boleh berdiri menunjukkanlah. Boleh berdiri, ditunjukkan kira-kira di mana letaknya. Coba Bu Evi mau lihat nih. Benar nggak anak-anak? Oke, siapa yang mau menunjukkan di mana letak tulang panggul? Tidak ada? Oke, tulang panggul itu dekat pinggang kita ya, nak ya, di sini. Ya, ini adalah tulang, di sini adalah tulang panggul gitu ya. Oke, tulang paha di mana? Di kaki. Kaki, Bu. Ya, di paha. Ya, paha. Mana pahanya? Oke. Tulang rahang. Ayo, semua pegang tulang rahangnya. Yang lain aktifkan kameranya. Rahang. Rahang itu ada 2, atas dan bawah. Ya, oke. Tulang pengumpil. Yang lurus. Iya, yang lurus dengan jempol. Oke, yang pertanyaannya sekarang adalah bukan letaknya tetapi tulang pipa. Ya, kita ingat ada 4 jenis tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, tulang apa lagi? Tulang pendek, tulang tidak beraturan, kemudian tulang pipih. Oke. Pipa yang mana ya jawabannya ya? Apa ya? Ditunjukkan nomor berapa ya? Nomor 3, Bu. 1, 3, dan 5, Bu. Ada 3. 1. Oke, jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5. Ya, tulang hasta, tulang paha, dan tulang pengumpil. Coba. Oke, tulang panggul itu jenis tulangnya apa ya? Bentuknya apa ya? Tidak beraturan, Bu. Panggul. Panggul itu pipih. Karena dia seperti mendatar gitu, pipih ya. Oke, pipih. Kemarin di video Ibu juga bilang pipih. Rahang. Tidak beraturan, Bu.
Iya, betul sekali, tidak beraturan. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Anak-anak boleh tambahkan di sininya ya, di sampingnya. Misalnya tulang panggul tadi pipih, boleh ditambahkan ya. Gitu. Harus banyak catatannya. Nah, ini dia. Supaya lebih paham, ini Ibu tunjukkan. Ya, bagi yang belum mengerti, masih kurang paham tentang jenis tulang, berdasarkan bentuknya ada 4, yaitu yang pertama tulang pipa. Nah, tulang pipa ini lihat saja gambarnya. Gambarnya itu tulangnya itu panjang, ya, panjang, lurus, lurus dan apalagi bentuknya seperti silinder atau tabung, ya, lebih kurang seperti itu. Anak-anak boleh matikan audionya ya semua ya. Yang belum matikan? Oke, supaya tidak ribut ya. Christian nih tadi diaktifkan lagi. Tadi udah Ibu matikan. Oke. Kemudian tulang pipih. Namanya pipih, bentuknya pipih. Di mana itu berada? Contohnya apa? Ini tulang dada di sini, tulang dada nih. Di sini. Ya, di tengah ini. Itu ya. Kemudian tulang pendek, ruas jari tangan kita. Nih ya. Bentuknya pendek. Tuh. Kemudian tulang tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Iya, bentuknya tidak beraturan. Seperti pendek, seperti agak sedikit ada yang agak pipi, melekuk-melekuk, ya. Nah, itu dia disebut ya. Ini tidak beraturan itu bisa di rahang, bisa juga di tulang belakang. Gitu ya, Nak. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan, bisa Bu Evi lanjut? Bisa, Bu. Oke, boleh di checklist ya jawabannya. Nomor 7. Sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah dapat ditemukan pada hubungan antar tulang titik-titik dengan tulang titik-titik. Nah, untuk menjawab seperti ini, maka kita harus tahu dulu sendi yang dimaksud ini apa. Kan yang dibilang memungkinkan ke semua arah. Berarti itu adalah sendi Peluru, Bu. peluru. Ada jawaban lain? Ke semua arah. Semua jawabannya peluru kah? Iya? Oke, tidak dijawab berarti iya ya. Oke, betul sekali jawabannya adalah peluru. Jadi yang memungkinkan ke semua arah adalah peluru. Di mana tubuh terletak? Di sini. Hubungan antara apa? Coba kita lihat dulu ya. Bagaimana sih kira-kira bentuk tulangnya? Nah, ini. Ada 2 ya di sini Ibu tampilkan. Ini adalah antar tulang panggul dengan tulang paha. Di sini coba kamu lihat di sini. Nah, ini dia perbesaran di sini sendinya. Kamu lihat satu bentuknya seperti mangkuk ya. Jadi yang ini dia bisa ke segala arah ya. Mau kemana pun dia bisa. Gitu. Ini. Di sini juga ini ya, ini tulang panggul dengan tulang paha. Kalau ini adalah yang di sini. Tulang belikat antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Jadi ini bisa berputar nih, bisa berputar, bisa ke atas, bisa ke bawah, gitu ya, bisa lurus, gitu. Makanya disebut sendi peluru, gitu ya. Jadi jawabannya bisa 2 jawabannya, antara tulang paha dengan tulang panggul, atau kamu jawab lengan atas dengan tulang belikat, itu benar ya. Kalau mau tulis keduanya juga boleh. Oke, ada jawaban yang salah di sini, Nak? Ada? Yohana? Yohana benar? Oke. Daniel, halo Daniel, aktifkan kameranya. Kristal Tulang Ciko. panggul dan Ya? tulang panggul dan tulang pinggul itu sama, Bu. Tulang pinggul, coba kita lihat. Ayo. Coba lihat dulu. Tulang panggul, mana tadi gambarnya ya? Coba Ibu kembali dulu ya. Oke, tulang panggul adalah keseluruhan ini. Ya, di sini tulang panggul.
Kalau tulang pinggul di sini, Nak, yang ini. Ya, pinggul kita di sini. Gitu ya. Jadi kalau panggul itu sudah keseluruhan di sini dia. Keseluruhannya. Ya, di sini ada tulang apa saja di sini? Ada tulang tulang kemaluan, tulang duduk ya. Nanti yang untuk lebih jelasnya, kamu lihat di buku ESPS IPA halaman 3. Di situ ada keterangannya ya. Oke? Bisa lanjut? Bisa, Ya. Bu. Oke, tadi kita sudah sampai nomor 7 ya. Sekarang nomor 8. Nah, ayo anak-anak perhatikan soalnya ya. Ini gambar yang Ibu berikan. Ya, kita tahu pada alat gerak manusia ada gangguan dan juga kelainan. Ya, nah kelainan-kelainan itu apa saja? Kemarin kita sudah belajar. Nah, ini adalah salah satunya. Coba kamu lihat tulang ini. Bagaimana tulang ini? Coba. Kira-kira bagaimana keadaan tulang ini? Coba Klarantia. Gak tahu, Bu. Coba gimana kira-kira gambarnya ini? Ada yang tahu bagaimana keadaannya? Tidak sehat, Bu. Bengkok. Bengkok, oke. Ada jawaban lain? Terima kasih, Ana. Gimana? Membengkok ke depan, Bu. Membengkok ke depan. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Belum tepat ya jawabannya. Ada yang lain? Membengkak, Bu. Membengkak. Ada lagi yang lain? Oke. Nanti ada nggak ya gambarnya di buku ya? Nah, di halaman 8. Nah, ini yang sudah tidak sehat tulangnya. Kenapa? Karena ini tulangnya keropos. Kamu lihat di sini. Nih, ada rongga-rongganya ya. Ini karena tulangnya keropos, gitu ya. Jadi nama kelainan ini adalah osteoporosis. Pernah dengar osteoporosis? Pernah, Bu. Pernah. Bagaimana tulang yang sehat? Itu kamu bisa lihat nanti tulang yang sehat itu di halaman ESPS IPA, halaman 8. Nah, akan terlihat perbedaannya. Yang sehat seperti apa? Kalau ini sudah berongga-rongga dia. Sudah besar rongga-rongga tulangnya ya. Nah, itu dia. Nah, osteoporosis ini kenapa? Disebabkan oleh apa ya? Kekurangan vitamin D, Bu. Kekurangan Kurang kalsium dan fosfor, Bu. Oke. Kekurangan kalsium dan fosfor, Bu. Oke, benar ya. Jawaban yang benar itu adalah kurangnya konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. Jadi tulang kita itu butuh kalsium dan fosfor gitu ya supaya tulang kita sehat dan juga kuat gitu ya. Jadi kalau osteoporosis itu lebih ke kalsium dan fosfor ya. Di mana kita bisa mendapatkan kalsium dan fosfor? Di makanan-makanan yang bergizi, Bu. Di makanan-makanan bergizi. Seperti apa makanannya? Daging ya. Seperti daging ayam. Di situ ada kandungan kalsium dan juga fosfor. Kalsium bisa kita dapat dari susu gitu ya. Itu dia. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang kita. Oke. Kira-kira apa lagi ya penyakit pada alat gerak manusia? Apalagi ya namanya ya? Ada penyakit rakitis ada. Oke. Kanker tulang, Bu. Kanker tulang. Oke, pinter-pinter. Ada lagi? Skoliosis, Bu. Skoliosis itu membengkok ya tulangnya ya. Oke, nanti kita pelajari untuk soal yang berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Lordosis dan kifosis. Oke, betul sekali. Itu adalah, nah ini nomor 9 ya. Oke, sikap duduk yang benar ditunjukkan oleh huruf apa? Yang mana nih sikap duduk yang benar? Yang D, Bu. Yang D, Bu. Betul. Yang benar adalah D. Ya, jawaban yang benar adalah D. Coba kita lihat yang A. Kalau A ini dia membungkuk ke depan dia. Membungkuk
Membungkuk berarti ke belakang tulangnya. Ya. Kalau seperti ini nanti bisa menyebabkan apa namanya? Skoliosis kah, lordosis kah, atau kifosis? Lordosis, Bu. Kifosis, Bu. Lordosis atau kifosis? Kifosis, Bu. Kifosis, ya. Kalau ini membungkuk ke belakang. Kalau membungkuk ke belakang namanya kifosis. Jadi bungkuk dia. Kalau Gitu. ke depan, Ya. lordosis. Oke, kalau B jadi apa? Lor. Kan. Kalau ke Lordosis, depan, Bu. iya. Ini membengkok ke depan nih. Ke depan. Namanya lordosis. Kalau ini ke samping. Nih, tulangnya ke samping. Namanya Skoliosis, Bu. skoliosis. Ingat aja. Bu. Kita lihat ya, gampangnya adalah dia seperti huruf S. Skoliosis gitu ya. Itu dia. Oke, lanjut. Nomor 10. Gangguan pada alat gerak di mana kaki berbentuk O atau X akibat kekurangan vitamin D. Nah, ini lebih ke vitamin D. Disebut penyakit? Rakitis, Bu. Oke. Jadi makanya kamu mungkin pernah dengar ya, pernah dengar namanya kaki O dengan kaki X gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah penyakit rakitis disebabkan oleh kurangnya vitamin D, jadi tulangnya mudah untuk membengkok gitu ya. Nah, ini keadaan normalnya. Sedangkan ini adalah untuk kaki yang rakitis. Ini kaki O. Berbentuk seperti O. Gitu ya. Oke, jawabannya rakitis. Silakan diceklis. Oke, nomor 11. Perhatikan hewan berikut. Hewan yang bergerak dengan alat gerak yang sama ditunjukkan oleh nomor yang sama. Bu. 4 dan 1, Bu. Itu dan 4, Bu. Oke, 1 dan 4 benar ya jawabannya. Itu menggunakan apa ya? Otot perut, Bu. Otot perut, betul. Iya. Kalau ikan Sirip, Bu. sirip ya, bukan ekor. Iya, sirip. Alat gerak utamanya adalah sirip, sedangkan ekor itu adalah untuk membantu arah geraknya, gitu ya, arah gerakan ikannya gitu. Kalau kupu-kupu? Sayap, Bu. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Bu Evi bikin 1 dan 3. Nanti Bu Evi ubah ya. 1 dan 4 jawabannya ya. Oke, lanjut. Tuliskan 4 fungsi rangka manusia. Nah, ini mudah sekali ya. Kemarin kita pelajaran pertama sudah belajar ini. Pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Tempat melekatnya otot. Ini tadi ya, untuk soal yang pertama tadi ya, sudah Ibu bahas ya. Melindungi organ-organ tubuh, ya, organ-organ penting, seperti organ pernapasan tadi, pencernaan, otak ya. Dan tempat pembentukan sel darah merah. Oke, anak-anak. Oke. Yang belum jawab boleh dijawab ya. Oke? Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, lanjut ya. Nanti slide ini yang belum ketinggalan, nanti Ibu kasih ya. Ibu kasih ininya ya. Slide ini ya, supaya bisa ditulis nanti jawabannya ya. Sekarang Ibu Evi jelaskan saja ya, karena waktunya tinggal sedikit ya. Oke? Oke. Tuliskan 4 cara menjaga kesehatan organ gerak. Nah, pertama, duduk dengan posisi tegak. Tegak. Ya. Ayo semuanya posisi tegak dulu. Duduknya. Ya. Posisi tegak. Oke, langsung tegak semuanya. Bagus. Makan makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Ya. Bisa dia dari sayuran, bisa dari daging, dari susu. Oke. Tidak membawa beban yang terlalu berat. Ya, atau anak-anak bisa juga membawa beban seimbang antara bahu kanan dengan bahu kiri. Itu ya. Kemudian olahraga secara teratur. Ya. Kemudian apalagi tidur dengan posisi apa? Tengkurap bolehkah? Tidak boleh ya. Oke, tidur dengan posisi telentang ya, telentang. Oke, atau miring. Kalau dia bergelung atau tengkurap tidak boleh, tidak baik
ya. Jadi biasakan anak-anak coba diatur tidurnya sekarang ya, mulai dari sekarang ya. Supaya kalau mau tulangnya tidak bungkuk, tulangnya sehat, tidak mau ada kelainan, ayo dari sekarang dilatih ya. Dilatih duduk yang benar, tidurnya yang benar gitu ya posisinya ya. Oke. Nomor 14 ya. Oke. Tuliskan 3 macam sendi yang berperan pada rangka berikut. Kita lihat rangkanya ya, ini di sini. Nah, gimana kira-kira ini? Kemarin ya sudah ada tugas tentang sendi. Harusnya sudah tahu nih, ada 3 di sini ya. Contohnya, bukan contohnya, yaitu nih, di sini ada sendi peluru, ya kan? Di sini sendi Geser. ini. Yang hanya ke satu arah. Kan hanya bisa ditekuk kan? Yang di sini, yang di tengah. Yang hanya bisa ke satu arah. Sendi sendi engsel. Engsel. Kalau putar ini mana bisa di sini berputar kaki kita? Tidak bisa ini berputar. Ini. Dan di sini sendi geser. Bu. Ya, jadi ada kemarin yang bilang kalau ini adalah sendi peluru. Salah ya. Sendi peluru itu antara tulang panggul dengan ini. Tulang paha, ya. Oke. Baik. Oke, lanjut terakhir ya. Satu yang terakhir. Tuliskan 4 contoh alat gerak. Wah, Yohana udah mulai ngantuk dia. Tuliskan 4 contoh alat gerak hewan beserta contoh hewannya. Oke. Kaki. Kaki contohnya adalah hewan kucing, sapi, harimau. Otot perut tadi cacing dan ular ya. Nah, ya. Sayap, mudah sekali nih ya. Sayap yang menggunakan sayap. Burung, belalang, dan kupu-kupu. Sedangkan sirip, ikan. Atau mamalia yang ada di air kemarin ya. Di latihan kita ada itu paus, ada itu lumba-lumba. Nah, itu juga menggunakan sirip. Gitu. Oke, anak-anak? Oke. Ini Ibu stopkan. Nah, itu adalah pembahasan dari latihan kita untuk persiapan ulangan. Ulangannya minggu depan hari Senin. Ya, untuk anak-anak 5F. Gimana? Bentar ya.